Hai guys, kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ideologi. Halo guys, kenalin saya Damanda Gesya Widya Dharma dengan NIM 108230012. Kali ini saya akan bertanya mengenai peran ideologi bagi negara. Kalian tahu nggak sih apa arti peran ideologi bagi negara? Jadi, arti ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea berarti gagasan, cita-cita, atau konsep, dan logos yang berarti pemikiran. Ideologi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, serta keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi dapat dikatakan sebagai tanda pengenal dari suatu bangsa. Peran penting ideologi bagi suatu bangsa: 1. Menyatukan masyarakat yang beragam. 2. Sebagai panduan kebijakan pemerintah. 3. Pembentukan identitas bangsa. 4. Menentukan hubungan dengan negara lain. 5. Sebagai alat pemersatu bangsa. 6. Sebagai alat dalam mencegah terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Dan yang terakhir, 7. Sebagai dasar. Sekian. Halo semuanya, perkenalkan namaku Kristina Elita Lusiawati, NIM 108230011 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Ingin membahas poin B, yaitu macam-macam ideologi. Yang pertama, ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme merupakan sebuah ideologi yang dipopulerkan oleh seorang bapak ilmu ekonomi dunia, yaitu Adam Smith. Yang kedua, ideologi liberalisme. Ideologi ini menekankan kepada kebebasan golongan untuk mengekspresikan keinginannya tanpa larangan dari pihak lain, seperti dari asal katanya yaitu liberal yang berarti kebebasan. Yang ketiga yaitu ideologi Marxisme. Ideologi ini merupakan bentuk perlawanan Karl Marx terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme. Ideologi ini lahir berkat anggapan bahwa ideologi kapitalisme dianggap sebagai kesalahan besar karena akan semakin memperkaya pemilik modal dengan mengorbankan nasib kaum buruh. Yang keempat yaitu ideologi sosialisme. Ideologi ini dapat diidentikan dengan ideologi komunisme. Hal ini karena prinsip yang mendasar yaitu sama-sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Halo, perkenalkan nama saya Dina Vita Nurmala dengan NIM 108230015. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan dan hambatan ideologi di masa sekarang. Masa sekarang termasuk dalam era industri 4.0 atau era digital. Era digital merupakan suatu era yang mengalami kondisi perkembangan yang sangat pesat. Perkembangannya pun tidak bisa dihentikan oleh manusia. Dan bahkan sekarang manusialah yang menuntut untuk semua dilakukan secara efektif dan efisien. Ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat nilai yang bersifat mendalam yang dimiliki seseorang sebagai wawasan atau pandangan hidup seseorang. Dan adapun tantangan dan hambatan ideologi di masa sekarang, yang pertama adanya arus globalisasi. Globalisasi merupakan suatu pengaruh yang pasti terjadi di semua negara. Dengan globalisasi, sejauh manapun jaraknya tidak menjadikan halangan. Yang kedua, masuknya budaya asing. Pada era di masa sekarang, sangat memudahkan budaya asing masuk ke Indonesia. Masuknya budaya asing ini menjadikan tantangan karena dapat mengubah budaya asli Indonesia. Yang ketiga, bebas menggunakan teknologi. Pada era di masa sekarang, semua orang bebas dalam menggunakan teknologi tanpa takut kekurangan teknologi itu sendiri. Dan dari teknologi ini sendiri pun dapat menjadikan tantangan. Yang keempat, adanya penyebaran berita bohong atau hoaks. Hoaks dapat diartikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Penyebarannya pun menimbulkan keresahan. Dan yang terakhir adanya aksi pemberontakan. Aksi pemberontakan ini biasa terjadi dikarenakan adanya sikap ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Halo
Halo semuanya, perkenalkan saya Lian Nurmawati. Saya di sini akan mempresentasikan cara mempertahankan suatu ideologi. Ideologi adalah konsep pemikiran bangsa kita, dan ideologi kita mendapat berbagai ancaman atau pengaruh dari ideologi lain. Maka dari itu harus dipertahankan bersama. Alasan mengapa kita harus mempertahankan ideologi yang pertama adalah historis. Secara historis, nilai-nilai dari suatu ideologi yang telah dimiliki oleh suatu bangsa yang menggantung identitas atau jati diri dari bangsa tersebut. Maka dari itu perlu dilestarikan, dipertahankan, dan diperjuangkan. Yang kedua adalah sosiologis. Persatuan dan kesatuan masyarakat dapat goyah apabila kepercayaan masyarakat terhadap ideologi secara negara perlahan mulai hilang atau melemah. Maka dari itulah peran kita sebagai warga negara wajib mengembangkan, mengamalkan nilai-nilai ideologi, serta melestarikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah ancaman ideologi lain. Adanya paham ideologi lain dapat menjadi ancaman bagi suatu negara karena dapat menyebabkan perpecahan, kesatuan dan persatuan di antara masyarakat serta usaha-usaha untuk memberdoktrinkan masuknya ideologi lain. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Devil Fitra Rahadi Kusuma. Saya akan membicarakan tentang kesimpulan ideologi merupakan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sebuah bangsa. Yang pertama, ideologi mendeskripsikan cita-cita atau nilai-nilai luhur suatu bangsa yang berasal dari jati diri bangsa tersebut. Berdasarkan makalah ini dapat disimpulkan beberapa poin utama. Yang pertama adalah ada beberapa macam ideologi, yaitu ideologi kapitalisme yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengandalkan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ideologi liberalisme memberikan kebebasan untuk mengekspresikan keinginannya tanpa larangan dari negara. Ideologi Marxisme berawal dari pandangan Karl Marx yang menentang ideologi kapitalisme. Ideologi sosialisme tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Ideologi nasionalisme, kedaulatan negara sebagai hal yang mutlak. Ideologi demokrasi, menganut sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Ideologi feminisme, bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak wanita, menetapkan kesetaraan pada aspek politik, ekonomi, pribadi, dan sosial dari dua jenis kelamin. Terakhir, ideologi menentang anarkisme, menentang keberadaan pemerintahan, menekan pada kebebasan individu, dan menolak kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan politik. Saya Devil Fitra, izin menyelesaikan dari kelompok 2. Dadah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali. See you next time.